Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Zakrial Zamzami dengan nomor NPM 23130300102 dari kelas 3A. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah software testing dengan studi kasus pengujian pada fitur mengunggah dokumen KTP atau ijazah. Pada tugas ini, saya menggunakan pengujian sistem testing dan jenis pengujiannya yaitu fungsional testing. Alasan saya memilih level dan jenis pengujian tersebut yaitu karena jenis pengujian ini menilai perangkat lunak secara keseluruhan, yang artinya bukan hanya perangkat lunak secara keseluruhan, artinya memeriksa apakah setiap modul berfungsi dengan baik secara terpisah, tetapi juga memastikan bahwa modul-modul tersebut bisa berkomunikasi dan berjalan dengan benar ketika digunakan secara bersamaan. Dalam kasus registrasi mahasiswa, sistem testing akan menguji keseluruhan alur, mulai dari pembuatan akun, pengisian data pribadi, pengunggahan dokumen, proses pembayaran, hingga perubahan status mahasiswa. Jika ada suatu modul yang gagal berkomunikasi dengan modul lain, misalnya dokumen berhasil diunggah tetapi tidak tercatat dalam database, sistem testing dapat mendeteksi masalah tersebut. Selanjutnya, fungsional testing. Alasan saya yaitu karena tujuan utama sistem ini adalah memenuhi kebutuhan fungsional pengguna, yaitu mahasiswa yang ingin mendaftar. Fungsional testing berfokus pada fungsi-fungsi yang harus berjalan sesuai dengan aturan bisnis. Misalnya, hanya menerima dokumen dengan format tertentu, memastikan pembayaran benar-benar mengubah status mahasiswa, serta menolak data yang tidak lengkap. Dengan fungsional testing, kita memastikan setiap fungsi inti sistem tidak hanya bekerja, tetapi juga sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan test case yang digunakan dalam pengujian saya ini. Test case pertama yang ini, pendaftaran mahasiswa itu sukses. Di sini sistem diuji apakah benar-benar dapat menangani alur registrasi dari awal hingga akhir. Mahasiswa membuat akun baru. Ini langkah pengujiannya, yaitu penjelasannya ya. Mahasiswa membuat akun baru dengan email dan kata sandi yang tidak valid, lalu masuk ke sistem, mengisi biodata secara lengkap, mengunggah dokumen KTP dan ijazah dalam format yang benar, melakukan pembayaran yang berhasil, dan akhirnya status mahasiswa berubah menjadi terregistrasi. Jika semua langkah ini berhasil, berarti sistem telah lulus test case pertama. Yang selanjutnya, test case kedua, yaitu verifikasi pengunggahan dokumen yang keliru. Tujuannya yaitu menjamin bahwa sistem hanya menerima format dokumen yang tepat. Dalam hal ini sistem misalnya pengguna mencoba mengunggah file dengan ekstensi Excel. Dalam hal ini sistem seharusnya menolak file tersebut, menampilkan kesalahan bahwa format tidak valid, dan memastikan tidak ada kata yang tersimpan di server. Test case ini penting karena mencegah masuknya file berbahaya, dan tidak relevan karena mencegah masuknya file berbahaya atau tidak relevan ke dalam sistem. Test case yang ketiga yaitu adalah transaksi gagal. Pada kondisi ini, mahasiswa sudah mengisi biodata dan mengunggah dokumen. Ini pengguna telah mengisi data diri dan mengunggah dokumen ya. Tetapi pembayaran yang dilakukan tidak berhasil. Hasil yang diharapkan adalah status mahasiswa tetap belum terdaftar, dan sistem menampilkan notifikasi bahwa pembayaran gagal. Dengan begitu, tidak ada mahasiswa yang tercatat terregistrasi jika pembayaran tidak sah. Test case yang keempat yaitu biodata yang kurang lengkap. Sebagai contoh, pengguna tidak mengisi nomor induk mahasiswa. Dalam kondisi ini, sistem harus menolak penyimpanan data, menampilkan pesan error, dan meminta pengguna
untuk melengkapi biodata terlebih dahulu. Test case ini memastikan bahwa data yang masuk ke dalam sistem selalu valid dan lengkap. Dari test case tersebut, kita masuk ke analisis. Saya akan menjelaskan analisis risiko jika sistem testing dilewati. Ada 2 risiko utama, yaitu risiko jika sistem testing dilewati, yaitu adalah alur registrasi end-to-end bisa gagal walaupun modul individual berfungsi. Misalnya pembayaran sukses tetapi status mahasiswa tidak berubah menjadi terdaftar. Jika hanya diuji di tingkat unit atau modul, masalah ini tidak akan terlihat, padahal sangat krusial dalam proses registrasi. Kedua, bug integrasi antar modul tidak terdeteksi. Misalnya dokumen terlihat berhasil diunggah tetapi karena ada masalah komunikasi antar modul, data dokumen tidak tercatat di database. Akibatnya mahasiswa mungkin merasa sudah mengunggah dokumen tetapi pihak kampus tidak menerima datanya. Selanjutnya kita bandingkan efektivitas pengujian manual dan pengujian otomatisasi. Pengujian manual biasanya lebih cocok digunakan ketika ingin melihat pengalaman pengguna secara langsung. Misalnya, bagaimana mahasiswa merasakan alur registrasi, apakah ada langkah yang membingungkan, atau apakah pesan kesalahan mudah dipahami. Namun, pengujian manual membutuhkan waktu lebih lama dan tidak efisien jika diulang berulang kali, apalagi untuk regresi testing setelah ada pembaruan sistem. Di sisi lain, pengujian otomatisasi lebih efisien untuk menguji fungsi-fungsi yang bersifat berulang, seperti validasi format, file, proses, login, unggah dokumen, atau alur pembayaran. Dengan skrip otomatisasi, hasil pengujian menjadi lebih konsisten, cepat, dan dapat dilakukan kapan saja. Namun, otomatisasi membutuhkan biaya dan waktu awal untuk membangun skrip pengujian, sehingga biasanya dipakai untuk pengujian yang sering dilakukan. Nah, kesimpulan dari